Dia itu terkenal dengan rudal yang sangat canggih ya, dan sudah terbukti kemampuannya. Jadi dia bisa menghindari serangan rudal pencegat. Jadi disebutnya ini dancing missile. Itu kalau menurutku sih bukan apa ya, bukan kalah teknologi gitu. Tetapi memang dunia ini tidak pernah memantau tidak tahu kekuatan sebenarnya dari tidak Iran. tahu kekuatan Gitu. sebenarnya dari Iran. Iya. Ya, saya sepakat sih sama itu. Jadi mungkin teknologi yang mereka terapkan itu lebih canggih bahkan. Jangan-jangan gitu. Tapi jangan-jangan memang kita nggak pernah mantau gitu. Dan mereka juga kan silent ya. Dan Indonesia seharusnya bisa meniru tuh. Nah itu dia maksudnya itu. Ya kan? Mas Cipto mungkin lebih paham gitu. Maksudnya Harus merubah doktrin pertahanannya tuh. Iya. Jadi bukan permesta lagi. Sebab sekarang kan teknologi tuh ya. Iya. Siapa yang menguasai teknologi, dia menguasai peperangan biasanya. Ya, dunia sekarang sedang menahan nafas dari pusat komando Washington, markas besar Garda Revolusi Iran, hingga bunker-bunker Zionis. Bahkan juga sampai negeri kita, Indonesia. Saat ini, papan catur geopolitik tidak hanya sampai pada gertak diplomatik, tapi pada taktik bagaimana membuat negara lain tidak berkutik. Nah, kita akan membahasnya mengenai perang Israel dan juga koalisinya Amerika melawan Iran, dan bagaimana bara itu akan mempengaruhi panasnya suhu politik dunia. Nah, kita akan membahasnya bersama mentor-mentor saya di Sindo News. Ada Wapemret Mas Andri. Halo. Ya. Ada redaktur dari Internasional, Ya. Pak Udin. Ya. Dan juga redaktur dari Nasional, Om Cep. Siap. Nah, ini terbaru yang dari situasi di Iran. Kita ke Mas Udin dulu ya, Pak Udin dulu ya. Pak Udin, terbarunya adalah komando militer Iran yang dikabarkan Iran sudah mengakui bahwa komando militer Iran Ketua Dewan Keamanan Iran ya, yang tewas dalam serangan Israel terbaru. Iya. Ketua Dewan Keamanan Iran itu Ali Larijani. Sama Komandan Basij itu Sulaimani itu tewas dalam serangan terbaru Israel di Iran. Senin ya, Senin waktu setempat ya. Kematian itu menjadi salah satu pukulan telak bagi Iran ya. Karena Dewan Keamanan Nasional Iran itu yang dia mengkoordinir kekuatan pertahanan dalam melawan serangan Amerika dan Israel saat ini. Tapi oleh Iran sendiri, oleh Menlu-nya ditegaskan bahwa kematian itu tidak memengaruhi kemampuan Iran untuk melakukan serangan balasan terhadap Israel dan tidak Amerika. Mempengaruhi kemampuan Iran dalam melakukan serangan balasan. Apa yang dibuktikan dari omongan itu? Jadi setelah Ali Larijani itu tewas, Iran itu melakukan serangan balasan rudal ke Iran ya, dan itu sudah mencapai Tel Aviv. Israel maksudnya? Ya, ke Tel Aviv. Ke Tel Aviv. Dan itu Iron Dome bobol ya. Artinya kemampuan serangan balasan Iran itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Bukan pertanyaannya bisa menembus Iron Dome atau tidak, tapi memang sudah bisa. Dan penetrasinya itu mungkin semakin besar ya, karena tingkat akurasi serangan itu juga meningkat, dan taktik Iran untuk melawan Iron Dome dan Arrow-nya Israel itu sudah meningkat. Artinya sudah meningkat, sudah makin canggih, sudah makin bisa menembus ya. Apalagi yang terbaru ini Iran meluncurkan rudal sijil kan. Jadi dia itu terkenal dengan rudal yang sangat canggih ya, dan sudah terbukti kemampuannya. Jadi dia bisa menghindari serangan rudal pencegat. Jadi disebutnya ini dancing missile ya. Jadi dia bisa dansa gitu udara ya. Dia dijuluki dancing missile. Jadi artinya rudal sijil ini salah satu kemampuan unggulan yang dia disimpan oleh Iran itu selama 15 tahun terakhir. Jadi rudal ini punya 2 tahap ya. Dia memakai bahan bakar padat, jadi kemampuan pengerahannya itu bisa cepat. Dalam hitungan menit dia bisa dikerahkan, dan peluncurnya itu mobile. Jadi
dia tidak bisa di satu tempat, misalnya mau diserang Israel atau Amerika, dia bisa berpindah tempat karena mobile ya. Jadi bukan hanya di satu pangkalan aja ya, dia bisa peluncurannya. berpindah-pindah dan bahan bakar padat. Dia itu keluar dari atmosfer dulu baru masuk ke target ya. Dan ketika dia mendekati target, dia bisa menghindari rudal pencegat. Makanya ini salah satu keunggulan Iran yang terbaru yang diluncurkan untuk serangan balasan itu. Tapi gini ya Mas Teguh ya, jadi memang yang menarik dari perang antara Iran, Israel dan Amerika ini adalah sebenarnya kan adu kuat, alutsista ya. Nah ketika Israel dan Amerika sudah mengeluarkan semua daya upayanya, memantau, semua dunia melihat tertuju matanya ke Iran nih. Iran ini seperti apa sih gitu? Sepertinya dunia ini kecelek tuh dengan performa Iran ya selama ini ya. Jadi karena setelah sekian tahun embargo ya. Di sekian tahun di embargo, mereka hanya melihat bahwa Iran ini memiliki nuklir. Nah nuklir ini yang ininya 60% ya, Mas. Ya, pengayaannya ya, pengayaan uraniumnya 60% dan itu yang selalu dipantau oleh dunia gitu sebenarnya. Tapi di balik itu ternyata mereka menyimpan banyak sekali teknologi-teknologi canggih, misil udara terutama drone, yang rudal-rudal yang memang kita nggak pernah lihat sebelumnya gitu. Dan mungkin ini senjata pamungkas Iran ya, yang dikeluarkan ketika nanti memang perang ini akan berlangsung lama. Nah yang kita tunggu sebenarnya adalah di perang ini mau sampai kapan sih, siapa sih yang akan melakukan gencatan senjata duluan gitu. Nah yang jadi barometernya adalah logistik perang dari masing-masing pihak gitu. Jadi salah satu pasti akan habis nih logistiknya gitu. Nah logistik siapa yang kira-kira habis duluan? Tetapi Iran sendiri mengklaim bahwa mereka sudah siap untuk perang jangka panjang. Nah perang jangka panjang ini artinya ketika dalam 1 bulan mereka bisa produksi 5.000 drone, itu kan luar biasa gitu, karena harga drone-nya yang murah dibanding dengan rudal pencegat Israel dan Amerika. Sekitar 300 jutaan ya kalau dulu pakai. Sekitar 300 jutaan gitu. Dan makanya kemudian saya rasa sih ini kan jadi suatu momentum yang menarik ya untuk dilihat. Tidak, maksudnya terlepas dari ironi perang ya gitu ya, tetapi ada teknologi-teknologi perang yang kemudian ini harusnya bisa dikembangkan juga oleh Indonesia gitu. Karena kawasan di ASEAN sendiri sebenarnya kan teknologinya kalau kita lihat, nanti mungkin Mas Cipto bisa nambahin ya, di Indonesia sendiri seperti apa gitu kekuatannya. Tetapi yang kita lihat adalah troops atau pasukan kita adalah pasukan yang langsung terjun menginvasi gitu. Tidak ada bentuk atau tidak ada serangan awal udara gitu. Sementara di perang antara Iran dan Amerika juga Israel ini yang berlangsung cukup lama ini, yang sudah hampir 3 minggu ya lebih gitu, perang ini terjadi gitu ya, yang paling sering dilakukan itu adalah itu gitu, perang udara. Perang udaranya. Nah, mungkin bukan ada sering, nanti ya, hampir 9 ya setiap hari ya, iya. Ribuan rudal dikerahkan, ribuan misil dikerahkan gitu kan, sampai akhirnya merusak Iron Dome-nya Israel, dan kemudian juga merusak bunker dan segala macamnya gitu ya. Dan damage-nya itu sangat besar gitu. Nah mungkin nanti akan dijelaskan juga Bang Udin ya, mungkin nanti ada Amerika dan Israel juga mengerahkan pasukan pasukan invasi yang turun langsung ke lapangan ya, darat. Kabarnya ya. Kan Ancamannya kan gitu. Ini masih ancaman ya posisinya. Tapi belum dilakukan kan. Nah iya makanya ini kan juga akhirnya kan menerka-nerka kira-kira perang di masa depan ini akan seperti apa sih? Kayaknya gambaran kecilnya tuh ada di situ gitu. Ya. Kalau kita lihat dulu nih posisinya kemarin kan sempat ada omongan dari para pakar itu bahwa kita lihat eskalasinya ini perang ini ke depan itu nanti titik tolaknya itu dari setelah Lebaran. Lebaran ini ya. Nanti Lebaran ini, begitu Lebaran kan udah nggak puasa tuh Iran, ya kan? Jadi posisinya setelah itu mereka baru akan gede-gedean nyerangnya. Benar nggak seperti itu ya? Kalau setelah Lebaran itu malah prediksiku itu kebijakan pemerintah Indonesianya ya, bagaimana menanggapi perang itu. Tapi kalau strategi Iran sendiri ini kan dia perang jangka panjang ya. Jadi teknologi rendah melawan teknologi tinggi, harga murah melawan harga tinggi. Jadi kalau dibandingkan itu misalnya drone-nya Iran itu seharga Toyota Avanza ya. Lah
rudal pencegatnya Patriot. Patriot itu seharga mobil Bugatti. Artinya tidak level ya. Jadi perang asimetris ini bukan siapa yang menang, tapi siapa yang akan bertahan lebih lama dengan harga murah melawan harga tinggi. Logistik perangnya tadi kan. Tapi informasinya kecanggihan Iran dalam melakukan serangan balasan ini nggak lepas dari peran Cina sama Rusia itu katanya di belakang, sehingga serangannya itu presisi. Gitu. Ya, ada indikasi itu. Jadi bantuan dari Rusia atau Cina untuk menentukan lokasi-lokasi strategis yang itu bisa menjadi target untuk rudal-rudal Iran karena butuh presisi yang tinggi ya. Beberapa rudal Iran itu sebenarnya punya kemampuan presisi yang tinggi. Yang beberapa jenis selain Sijil itu kan ada Fatah 1, Fatah 2, ada beberapa rudal lain itu yang dia punya presisi tingkat akurasinya itu kesalahan hanya 5 meter. Jadi dari target. Artinya kemampuan rudal presisi Iran ini memang nggak bisa diremehkan oleh Amerika ya. Makanya dalam perang asimetris ini nanti siapa yang akan bertahan lebih lama. Kalau untuk permasalahan teknologi kan jelas kalah Iran. Tetapi Iran memainkan bagaimana dia bisa bertahan paling lama dengan biaya paling murah. Tapi kalau menurutku sih bukan kalah teknologi gitu. Tetapi memang dunia ini tidak pernah memantau tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Iran. Tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Iran. Iya. Ya, saya sepakat sih sama itu. Jadi mungkin teknologi yang mereka terapkan itu lebih canggih bahkan. Jangan-jangan gitu. Tapi jangan-jangan memang kita nggak pernah mantau gitu. Dan mereka juga kan silent tertutup untuk itu gitu. Bagaimana kemudian dia bisa membuat positioning untuk peluncuran misil-misilnya, dia bisa berpindah mobile gitu kan, tadi yang disampaikan Mas Udin juga gitu kan. Ya, ini mungkin sama halnya bagaimana dunia memantau kekuatan militernya Korea Utara dan juga Rusia ya, Mas Yeb ya. Dan juga kemarin Pakistan ya. Ternyata Pakistan punya ketika lawan India itu kan punya rudal yang banyak juga kan ternyata kan. Dan Pakistan negara nuklir ya. Ternyata punya kekuatan sebesar itu gitu kan, negara Pakistan. Nah, jangan-jangan ini pandangan dunia kepada Iran ini juga kecelik gitu loh posisinya. Iya, ini underdog sebenarnya. Ya, tapi memang nggak benar-benar dilihat detail ya. Maksudnya kekuatan mereka tuh sebenarnya seperti apa sih gitu. Karena Sijil tadi kan udah berapa 15 tahun baru dikeluarin ya. Disimpan. Jadi kekuatan rahasianya Iran. Jangan-jangan masih ada yang lagi produksi yang terbaru ya. Jangan-jangan masih ada lagi. Jadi ini sebenarnya stok lama nih. 3 minggu ini. Stok lama aja canggih itu ya. Tapi itu kan udah kan punya stok baru. Nanti rudalnya ada teknologi AI-nya juga gitu kan. Mungkin bisa jadi. Dan tadi benar katanya Mas Cipto itu ada kerjasama juga mungkin ya, dukungan dari Rusia dan Cina, terutama dalam sistem navigasi dan satelit gitu kan. Nah, kalau sebenarnya saat ini posisinya kita bisa atau boleh berani mengambil kesimpulan nggak sih bahwa Iran saat ini berada di atas angin dalam perang ini? Kalau dilihat dari kacamata intelijen keamanan seperti apa? Ngeri. Intelijen Indonesia. Yang bisa dikatakan itu sebab dari nggak cuma teknologi ya, dari segi publikasi komunikasinya juga kan di medsos itu kan lebih banyak menampilkan keberhasilan Iran dalam menjebol Iron Dome itu. Dan kalau kita lihat, padahal Israel sendiri sebenarnya sudah memblokir informasi mengenai kerusakan di dalamnya. Betul. Ya, karena influencernya Israel belum dibayar katanya. Kemarin sempat digini. Dan kalau kita lihat juga strategi yang diterapkan Iran ini seperti Vietnam ya. Dia membuat basis-basis pertahanan itu di dalam tanah itu. Ya kan kita lihat kan berapa banyak itu yang video beredar dia punya menyimpan rudal-rudal itu di bawah tanah itu kan. Sama halnya seperti Vietnam dulu ketika melawan Amerika juga kan lewat bawah tanah tuh yang nggak bisa dideteksi. Perang gerilyanya ya. Gerilya darat kalau itu kan. Ini peluncuran rudal tapi gerilya juga gitu. Iya. Nah, ini kekuatannya sangat mematikan juga berarti. Iya, dan Indonesia seharusnya bisa meniru tuh. Nah, itu dia maksudnya itu. Ya, kan? Mas Cipto mungkin lebih paham gitu maksudnya. Harus merubah doktrin pertahanannya tuh. Iya. Jadi bukan permesta lagi. Sebab sekarang kan teknologi tuh ya. Iya. Siapa yang menguasai teknologi, dia menguasai peperangan biasanya itu. Gitu. Nah, terus yang terbaru juru bicara Iran mengatakan bahwa dia
membantah semua tentang klaim kemenangan dari Amerika ya, Pak Udin. Iya, karena kan Yang namanya menang perang itu bukan hanya di tweet gitu, bukan hanya di kata-kata di apa namanya sosial media, tapi kenyataan di lapangan gitu. ya salah satu komandannya kan sebenarnya mengejek Trump. Trump kan sering mengklaim menang, mengklaim akan membuka Selat Hormuz, tapi ternyata realitasnya itu tidak sesuai tweet-tweetnya Trump itu, makanya dia mengejek Trump itu. Nah, dan kaitannya sama itu negara-negara sekutu juga menolak permintaan bantuan dari Trump ya? Iya, negara-negara NATO itu Untuk menolak apa? Membuka. untuk membuka Selat Hormuz. Itu ceritanya seperti apa? Jadi kan Trump itu kan minta negara-negara NATO sebagai salah satu sekutu utamanya untuk membantu membuka Selat Hormuz itu yang sekarang ditutup Memberikan oleh dukungan Iran. militer di situ ya? Minimal mengirimkan kapal perang atau. Tetapi kan negara-negara NATO itu punya perhitungan sendiri. Dia punya perhitungan sendiri bagaimana keterlibatan NATO itu bagi mereka, bagi sekutu-sekutu Amerika itu sampai saat ini dinilai malah akan merugikan karena pertama, Selat Hormuz itu sangat sulit dikendalikan oleh kapal-kapal asing ya, walaupun itu kapal militer ya, karena di sana kan celahnya itu sangat sempit ya, sekitar 40 km. Iya. Nggak lebih lebar dari Dan Selat itu yang Sunda bisa ya? dilalui pun lebih kecil lagi. Iya. Artinya kemampuan Iran mengendalikan Selat Hormuz itu tidak bisa dengan mudah dibuka oleh pasukan NATO sekalipun, karena kan Iran bisa memasang ranjau, terus dia bisa memasang peluncur-peluncur rudal terutama di pesisir utara ya. Pesisir utara Selat Hormuz itu kan wilayah Iran. Jadi dan di beberapa pulau di dekat Selat Hormuz itu kan istilahnya itu kapal induk yang tidak bisa ditenggelamkan karena itu pulau. Dan di pulau itu Iran Kekuatan memasang militer Iran di situ. rudal-rudal pencegat, rudal-rudal anti kapal. Artinya ketika ada kapal perang yang mau melintas, ya itu sudah bisa jadi target empuk untuk rudal anti kapal, terus Ya drone. jebakan Selat Hormuz itu Iya, jebakan ya, jebakan. jebakan untuk kapal-kapal perang. Begitu masuk bisa dibombardir. Iya, Iya. bisa diserang oleh drone kapal. Kan Iran punya juga drone kapal. Jadi drone kapal bunuh diri, kapal cepat yang diisi bom, ditabrakkan langsung ke kapal perang atau kapal induk, udah tenggelam, selesai. Dan rudal-rudal anti kapalnya Iran itu kan itu dengan jarak 40 km kan sangat mudah, sangat presisi dia. Artinya itu bagi NATO kalau mau membuka itu sama aja dengan bunuh diri. Artinya Itu perhitungannya itu. ya bunuh diri itu. Makanya mereka nggak mau kan tentaranya jelas mati konyol di situ. Artinya itu kan seperti ya Bottleneck gitu ya. bottleneck ya, menyempit dia masuk ya udah itu bunuh diri, memenggal kepala sendiri. Makanya seruan Trump itu kan ditolak mentah-mentah sama Jerman, sama Italia, Prancis. Nah, pengaruhnya ke depan, Selat Hormuz masih dalam penguasaan Iran. Iya, akan tetap Dan dikendalikan Iran karena Artinya krisis energi masih tetap masih menjadi ancaman. ya masih jadi ancaman. 20% aliran minyak itu akan dikendalikan oleh Iran. Dan ya negara-negara lain itu hanya jadi penonton aja. Tapi kan kapal Pertamina ya, 2 itu udah lolos ya. Nah, semalam juga saya sempat ngobrol sama Kapus TNI semalam. Iya. Itu beliau bilang ada 4 kapal kita. Yang masih Iya tersendat. nggak? Iya, yang awalnya di sana pada saat Oh, iya. perang terjadi. Iya. Nah, ini semua sudah lolos nih, alhamdulillah. Oh, itu juga berkat diplomasi juga, ATAN, terus Kemlu dan sebagainya, termasuk TNI juga siap gitu, maksudnya memantau gitu. Oh, berarti udah 4-4 udah lolos. Alhamdulillah udah lolos ya, semoga aja. Memang kemarin kan kabarnya 4, ada 2 yang sudah lolos karena posisinya masih berada di mulut teluk ya. Iya. Iya. Di mulut, posisinya masih di Oman situ. Mereka udah lolos, tinggal 2 yang Nah, masih di 2 dalam hari tuh. semalam dikabarin Pak Kapus Dikabarkan. sudah lolos. Sudah lolos, Gitu. oh. Ya semoga aja tidak terjadi krisis energi ya di Iya, Indonesia itu ya. stok BBM buat kita tuh ya. Iya. Ya, itu yang stok BBM dalam negeri kan. Iya. Nah, tapi kemarin di rapat kabinet, Presiden malah justru menekankan yang awal-awal perang Iran itu kan, pemerintah sepertinya menenangkan masyarakat ya dengan tenang, pasokan energi di kita aman. Nah, tapi di rapat kabinet menjelang Idul Fitri kemarin itu, Presiden malah justru mengatakan
bersiap untuk efisiensi energi, termasuk akan ada wacana WFH untuk ASN dan juga bahkan meminta swasta untuk WFH juga. Itu yang benar seperti apa dari omongan di kabinet itu? Ya kalau kita lihat kan bahwa itu adalah semacam planning contingency ya, maksudnya persiapan kalau hal terburuk ya seperti ini gitu. Tapi sejauh ini kan kapal-kapal Pertamina aman dan kita juga kan nggak ada kedutaan besar Israel ya. Sementara kan Iran sendiri bilang silakan kapal-kapal lewat gitu ya, asal jangan kapal Amerika dan Israel gitu dan asal bayar yuan. Dan tutup semua kedubes yang Israel itu kan gitu. Iya. Artinya itu memang semacam planning persiapan aja. Kalau kondisi terburuk ya kita punya plan ini gitu. Karena gini kali mungkin Indonesia itu juga kita juga belum bisa memprediksi berapa lama perang ini akan berlangsung gitu, ya kan? Ya ini kan masih unpredictable dari tadinya cuman 5 minggu gitu. Nah, ini kayaknya ya indikasinya kayaknya akan lebih dari 5 minggu sih. Bisa jadi bulan depan itu di bulan April itu juga masih panas nih gitu. Apalagi kemudian ada lagi tuh isu-isu baru yang bermunculan kan, targeting Amerika selanjutnya juga tidak hanya Iran kan. Kuba ya. Iya, ada juga Turki katanya juga. Ya, makanya itu juga ini juga kan akhirnya jadi semakin panas tuh kawasan gitu dan ini yang harusnya memang harus ada plan-plan jangka panjang sih gitu daripada kita tidak ada stok energi BBM terutama gitu ya. Ya lebih baik kita melakukan antisipasi dengan penghematan. Sebenarnya langkahnya udah benar, cuman memang agak telat aja. Gitu. Negara-negara lain sebenarnya udah melakukan itu gitu. Cuman Indonesia ASEAN cuman kan Indonesia ini kan punya tradisi yang unik ya dengan mudik, lebaran dan segala macamnya gitu. Nah, kalau misalnya diterapkan pada saat sekarang mungkin akan menimbulkan kegaduhan mungkin gitu. Ya. Kegaduhan karena orang dilarang mudik, dilarang masak kompor ya kan? Karena LPG-nya kan 90% kan masih impor gitu. Nah, itu makanya jadi sepertinya sih itu kayaknya langkah yang dilakukan pemerintah ya. Mungkin nanti setelah lebaran mungkin akan ada penghematan yang mungkin sambil memantau juga perkembangan di Timur Tengah seperti apa, kalau menurut saya sih gitu. Dari sisi kemarin di rapat kabinet memang seperti itu ya kan, ke arah kedepannya memang sebagai antisipasi hal terburuk. Terus yang selain soal energi apalagi yang antisipasinya kita? Ya salah satunya work from anywhere ya. Iya, salah satunya juga. Work from anywhere. Jadi dan mungkin juga penggunaan energi listrik ini yang akan digenjot sama Presiden. Rencana akan membangun berapa yang nunjuk Bahlil sebagai ketua timnya itu ya? Iya. Artinya ke depan kita tidak lagi tergantung kepada energi minyak. Tapi konversi ke listrik ya? Konversi ke listrik. Karena posisi cadangan batu bara kita masih banyak gitu ya, untuk membangkitkan. Nah, listrik itu bisa dibikin dari banyak macam gitu, maksudnya ya kan, surya angin gitu kan, ombak gitu loh maksudnya lo. Ya, kalau langkah pemerintah ini sudah melakukan, sudah melakukan antisipasi lah, kita acungi lah. Nah, tadi sempat disinggung sedikit tadi. Setelah Iran, target selanjutnya adalah Turki, Pak Udin. Turki kan negara NATO ya. Yang sekarang lagi dibahas di Sindoskopnya, Sindonews.com, arahnya kemana itu? Kalau yang lebih selain Turki itu kan salah satu anggota NATO ya. Iya betul. Artinya mungkin target Trump itu kadang dia harus diperjelas juga. Kadang Trump itu kan ngomong A, kadang berubah lagi B, berubah lagi C. Iya benar. Cuman yang sudah menjadi target setelah perang Iran ini Kuba sebenarnya. Jadi Kuba ya. Kuba ini. Kenapa Kuba? Karena dia kan sangat dekat dengan Amerika dan dia ideologinya sangat bertentangan, ideologi sosialis ya. Ya, yang menjadi target selanjutnya itu Kuba. Jadi Kuba ini bisa jadi kalau nggak dicaplok ya sekarang sudah diblokade ekonomi, embargo artinya dia itu sudah lemah, artinya Trump ini
imperialismenya ini kan menguasai negara lain ya artinya. Kayak Greenland Venezuela. Ya kekuatan imperialis itu. Greenland juga kan? Greenland, terus yang ini Rencana. Kuba. Cuman yang terbaru kemungkinan besar sih nanti Kuba karena dia paling dekat Amerika dan dia tidak punya kekuatan militer juga enggak terlalu kuat. Jangan-jangan Kuba punya rudal yang kayak di Iran kita juga nggak tahu kan karena tertutup ya. Ya bisa jadi. Bisa jadi, kan? Kalau tentaranya sih dia Iya. lebih solid ya daripada tentara Venezuela itu lebih solid Kuba. Karena kan kemarin yang salah satu yang membantu Maduro ini kan tentara Kuba. Oh, yang iya, mati betul. sekitar 30 atau 60 itu Pengawal Yang pribadi. justru pengawal Maduro dari ya? Kuba. Artinya Maduro lebih mempercayai tentara Kuba daripada tentaranya Tentaranya sendiri. Iya, iya. Tapi kan kita nggak cukup cuma tentara, rakyatnya juga harus ya. Iya, Kalau Iran harus kan ya solid. nggak Solid tentara, memang ya. solid sama rakyatnya juga solid, makanya sulit itu. Kalau Iran ini memang di luar prediksi Trump ya, artinya analis-analis atau pakar-pakar militer Amerika sendiri mengkritik Trump. Itu sebuah kesalahan menyerang Iran itu sebuah kesalahan. Ya. Bahkan kan yang terbaru ini kepala kontra terorismenya Amerika itu mengundurkan Ya, diri. yang mundur itu ya. Padahal dia itu salah satu pendukung utamanya Trump dan itu salah satu pendukung MAGA ya. Ada cerita apa di balik itu? Karena dia kan mengundurkan diri dan menulis surat. Dia tidak setuju dengan langkah Trump ini dalam perang ke Iran karena bagi dia Iran itu bukan ancaman. Jadi dia dengan tegas mengatakan Iran bukan ancaman dalam waktu dekat ini bukan ancaman. Cuman kan Trump dalih dia ini kan Iran sebagai ancaman. Iya. Dan Nah, di Kongresnya kan mengatakan yang kubu seberang, yang Demokratnya. Demokrat mengatakan bahwa serangan Amerika ke Iran itu hanya berdasarkan data-data bohong. ya data-data bohong dan kepala kontra terorismenya Trump ini malah mengatakan Trump ini hanya dimotivasi oleh Israel. Jadi ditipu oleh Israel untuk menyerang Iran. Jadi yang ngomong itu lingkaran terdekatnya Trump itu. Makanya pengunduran diri pejabat paling tinggi dalam lingkaran dalamnya Trump yang terbaru. Tapi kenapa nggak dihentikan ya? Apa udah kadung malu kali ya? Karena Trumpnya ya. Bisa jadi ya? Karena Trumpnya targetnya targetnya kan dia salah satunya minyak ya, minyaknya Iya, Iran. iya, iya, Iran iya, itu betul. salah satu Cadangan minyak yang cukup besar ya. minyak terbesar ya setelah Venezuela, Rusia, Iran. Artinya pola pikir Trump ini kan pola pikir orang lama ya. Orang lama, rezim lama, petrodollar. Jadi bagaimana petrodollar menguasai dunia ini kan ini Iya, iya. pola pikirnya Trump, pola pikirnya Menguasai seperti itu. apa minyak ya, Menguasai oil and minyak. gas untuk menguasai ekonomi dunia gitu. Makanya kan petrodollar ini kan dia yang punya minyak boleh negara lain tapi dia yang memegang dolarnya. Dolarnya, iya. Jadi pembelian dan penjualan minyak itu dengan dolar Amerika. Dengan perusahaan-perusahaan Amerika ya yang berkuasa di situ ya, kayak di Venezuela juga. Makanya salah satu pernyataan Iran itu kan kapal-kapal boleh lewat, kapal-kapal tanker boleh lewat asal perdagangannya dengan yuan. Artinya dia melawan Iya, iya. dolar itu, melawan Jadi petro-yuan ya? petrodollar. Ganti diksi. Atau jangan-jangan Trump juga sudah tersandra sama Israel kali ya? Ya salah satunya bisa juga. Iya, Dokumen-dokumen Epstein itu kan yang menampilkan Trump. Iya, beberapa pengamat kan mengatakan seperti itu. Jadi dokumen Epstein menyandera Trump sehingga Trump mengikuti keinginannya Israel. Jadi kan beberapa pendukung Trump ini kan mengkritik Trump. Trump ini terlalu Israel first ya, bukan American first. Ya. Oh, gitu. Nah, memang sebesar itu ya pengaruhnya Israel kepada Trump, dan Trump sendiri punya ambisi yang memang Ya, tadi udah dijelaskan menguasai sih tadi. sebenarnya dengan petrodollar. Israelnya ini obsesinya ke Iran itu apa? Kalau Iran dari Israel? Kalau Israel ya pengen menghancurkan ya, karena kan
memang dari sudah puluhan tahun yang lalu kan itu musuh bebuyutan. Pendukung utama pendukung utama Palestina Ya, Iran. pendukung utama, pendukung senjata, Senjata pendukung ya, Hamas, Hamas itu Iran. Penyuplai proksi-proksi di Timur Tengah itu ya Iran. Artinya Iran itu kan juga sering melontarkan mau menghapus Israel dari peta, walaupun itu ancaman. Iya, iya. Makanya itu salah satu musuh bebuyutan Israel. Makanya Israel sangat berambisi. Sementara Israel sendiri menghabisi ingin Iran. membangun Israel Raya kan, itu Iya, yang mencakup wilayah betul. Lebanon, wilayah itu. Iya. Nah, ini kan kalau sampai memperluas wilayah Duri dalam daging itu Iran. iya, kan? duri dalam daging Iran gitu. Betul gitu. Karena negara-negara Arab sendiri sebenarnya udah otomatis ya, secara ekonomi sudah dipegang lah Ya, dipegang sama Israel. Amerika. Heeh. Jadi kan dengan petrodolar itu negara-negara teluk itu minyaknya sudah dikuasai oleh Amerika karena perdagangan dengan dolar kan. Iya. Kecuali Iran ya. Kecuali Iran, Iran, iya. yang tidak bisa dikendalikan. Jadi ini liar sendirilah gitu. Iya. Iran, Venezuela kan nggak Jadi bisa mesti dikendalikan. mesti di ini nih. Kalau nggak sekarang kapan lagi Iya, gitu kan. mesti dihentikan gitu kan. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Nah, itu yang memicu sebenarnya perang. Ya waktu Saddam Hussein aja ya kan ternyata nggak terbukti kan punya senjata pemusnah massal. Iya. Kan. Betul, Nah, iya. jangan-jangan ini Iran juga nggak terbukti juga. Iya, belum terbukti kan. IAEA mengatakan memang belum ada Iya, senjata. iya itu tadi yang disampaikan makanya Ya, berarti orang sibuk mikirin motifnya dia punya cuman itu, nuklir ya kan dengan pengayaan uranium gitu, tapi nyatanya dia malah ngumpulin drone gitu sama rudal yang teknologinya canggih gitu. Nah, ini Ya, tanda-tandanya untuk ke depan ini makin kenceng aja atau kira-kira ada celah untuk meredanya? Nanti. sebenarnya sih ini kalau dilihat ya memang sebenarnya sama-sama capek dari dua kubu ini gitu kalau kita lihat ya secara psikologis, karena mereka juga akhirnya kan berperang itu tidak sekedar perang fisik, tidak hanya sekedar perang lempar-lemparan misil dan rudal, tapi juga perang di narasi gitu. Iran dengan perang narasinya, Amerika dan Israel juga dengan perang narasinya gitu. Sampai ya soal kemarin ya Netanyahu dan deepfake-nya gitu benar atau enggak sudah meninggal gitu, itu udah rame kan. Terus kemudian influencernya Israel yang belum dibayar gitu bahwa Israel baik-baik saja gitu juga belum, itu juga rame di media sosial gitu. Nah ini jadi hal yang menarik sebenarnya, karena apa gitu, karena sebenarnya pemenang itu kan tinggal bagaimana persepsi gitu, persepsi masyarakat dunia seperti apa gitu. Nah mereka tidak hanya sekarang kalau dilihat ya tidak sekedar bermain perang secara fisik tapi juga perang secara narasi, dan ini menunjukkan bahwa memang perang secara fisik ini juga akhirnya udah empot-empotan gitu. Hal yang paling mudah kan sebenarnya kan sekarang kan tinggal bikin narasi gitu kan, terus kemudian create AI gitu, terus upload gitu, itu kan paling gampang kan gitu, dibanding dia harus lempar-lemparan rudal kan gitu. Nah ini kelihatannya sih dua-duanya udah mulai kelihatan capek sebenarnya, dan kondisinya sebenarnya udah mulai tidak kondusif, tidak hanya sekedar di Israel tapi juga di Iran gitu. Dengan pejabat-pejabat Iran juga banyak yang akhirnya meninggal dunia, itu juga menunjukkan bahwa kondisi di Iran juga tidak baik-baik saja sebenarnya gitu. Sama-sama loss sama-sama gitu, bluffing yang ini sama-sama menang kok, gitu. iya, ini sama-sama apa ya, sama-sama sebenarnya sama-sama hancur juga gitu. Tapi sejauh ini PBB diam aja ya, kayak nggak ada. Ya karena Dewan Keamanan PBB-nya ya Amerika gitu. Nah tapi ada peran Cina mungkin Rusia sebagai juru damai gitu nggak? Kira-kira kalau ke depan? Iya, ada beberapa upaya kan, ada beberapa upaya menyarankan ya, kan posisinya lebih ke menyarankan, karena yang berkepentingan kan kalau Amerika masih mau menyerang, Israel masih menyerang, ya itu nggak akan didengar, kelihatan nggak akan didengar oleh Amerika, karena kan Amerika punya agenda sendiri. Memang Amerika ini kan dia ada di Dewan Keamanan PBB, tapi dia yang sering hampir semua resolusi anti Iran kan diveto oleh Amerika. Dia punya hak veto. Ya tapi gila, masa ya satu negara itu doang nih sebenarnya. NATO udah posisinya pengen damai ya kan. NATO udah nggak sekutu NATO udah nggak merespon yang permintaan Trump ya kan. Terus dari dua negara adik kuasa yang lain, Cina sama Rusia juga pengennya perang itu segera berakhir juga. Gitu. Kalau kita bayangkan gini Mas, kalau misalnya Israel tidak disupport sama Amerika, kira-kira akan seperti apa perangnya?
Selesai. ya akan berhenti. Karena kan suplai senjata Iya itu kan? semua dari Amerika. Nah, itu dia. Jadi mungkin 80% suplai senjata itu dari Amerika ya, baik rudal pencegat, rudal patriot, terus ya kerjasama produksi senjata itu ya Israel dan Amerika. Jadi produksinya di Amerika, risetnya mungkin dengan teknologi Israel, Israel teknologinya produksi Amerika. Supplier utama tetap bolanya Amerika. berarti di Amerika ini ya? Iya, ketika Amerika menghentikan, ya udah. menghentikan, ketika Amerika stop, kita tidak mensupport lagi Israel dalam hal ini, mungkin selesai. Oh. Oke. Perannya yang lain ya, apalagi termasuk dari dampak ekonominya juga gitu ya. Dorongan-dorongan dari negara lain termasuk kawasan Arab itu sejauh mana? Kalau negara-negara Teluk ini kan yang paling terdampak ya. Artinya karena dia punya pangkalan militer Amerika, ibarat ini Iran ini kan mau menyerang sarang ular. Lah sarang ularnya itu kan ada di pohon ya, otomatis pohonnya ikut hancur ya. Artinya negara-negara Arab ini terkena dampak langsung Iya, dari Tapi kemarin ada statement dari MBZ juga ya, terkait soal memanasnya perang ini ya. ya dia mengancam untuk membalas kalau Arab Saudi terus diserang Iran, dia mengancam membalas, tapi kemungkinan Uni Emirat Arab atau Arab Saudi itu akan menahan diri untuk membalas Iran karena nanti bisa semakin parah ya perangnya. Dan yang diuntungkan pasti Amerika. Iya, yang Jadi tinggal diuntungkan mereka perang saudara tuh, Amerika tinggal masuk Tinggal senjata aja. Jadi yang perang mereka saudara tuh. Iya. Nanti pas pertempuran darat ya negara-negara Arab sendiri akhirnya yang perang, bukan tentara Amerika yang turun. Nah, Tapi yang menarik sebenarnya kan soal haji nih. Nah ini Mas Cipto udah ada update belum sih Mas? Ya informasinya sih skema terburuknya ya ada penundaan seperti COVID sih. Gitu. Cuman ya semoga aja lah ini Penundaannya oleh Arab Saudi atau dari sini. Oh, Dari di kitanya? Kementerian Di Hajinya, kita? iya. Mewacanakan ya skenario terburuk ya, gitu. Itu ya penundaan seperti COVID. kita menunda pemberangkatan. Nah, tapi kalau misalnya Arab Saudi tidak membatalkan, artinya Arab Saudi tahun ini tetap menggelar ibadah haji, berarti kita rugi gede dong. Iya, tapi kalau misalkan memungkinkan kan kita penerbangan langsung ya ke Arab Saudi ya, nggak transit dulu nih, gitu. Iya, Kalau memang memungkinkan ya tetap jalan, gitu. Itu hanya skenario terburuk lah. mengukur apakah perang ini sampai di bulan Mei atau enggak kan gitu. Karena kan haji kan di bulan Mei ya. 22 April udah keberangkatan jemaah pertama itu kan. 22 April. Berarti Kloter kan pertama bulan udah mulai depan. berangkat. Bentar lagi ya. Nah iya makanya. Gitu. Ini yang menjadi kemarin kan sempat dibilang bahwa kita coba hentikan gitu. Stop dulu deh jangan ada. Tapi kan nggak mungkin gitu bahwa ibadah haji itu dihentikan. Kita tetap jalankan tapi memang ada penundaan mungkin. Ya, nanti melihat situasi terkini dari perang sendiri gitu seperti apa. Sebab kalau muter lewat Afrika itu kan terlalu jauh, cost-nya juga bakal naik lagi tuh. Tapi bukannya ada ya penerbangan langsung Indonesia Jeddah, Indonesia Ada, Madinah? iya. Ada. Cuman kan itu kita kan rawan kena rudal itu kan. Gitu. Nah, kalaupun diputar lewat jadi agak- Afrika itu biayanya Agak muter dikit lewat Laut Merah itu ya? iya, itu kan biayanya otomatis akan menambah aftur kan. Iya. Iya. Otomatis biaya haji akan nambah lagi. Nah, itu juga akan jadi Nah siapa yang masalah bayar juga di gitu sini. ya? Apakah subsidi? Nah, itu. Oke. Jadi complicated banget ini perang Ya, bukan hanya soal energi, tapi ekonomi. Kasihan semua pemerintah ya, mana-mana ya. subsidi pertalite, subsidi aftur. Kasihan. sendiri yang lain juga. Iya. Nah, oke. Data terbaru soal inflasi kita sejauh mana nih? Yang paham inflasi? Kalau harga sebenarnya yang jadi permasalahan itu nanti kenaikan harga BBM ya. Iya. Sekarang ini kan kalau tidak salah APBN ini dipatok maksimal $70 per Oh barel. iya, 70 dolar. Sekarang ini harga 190. 93 sekitar hari ini ya, per hari ini 93-an dolar per barel. Artinya kan sudah ada berapa persen tuh? 7. Ya, 23. Selisihnya Ada ya. selisih Selisih. $20 sendiri. Ya, artinya itu memakan Betul. APBN ini sudah memakan. Sekarang ini sudah memakan APBN untuk
menambah subsidi BBM. Satu Ya itu otomatis akan menaikkan inflasi, nanti menaikkan harga komoditas. satu apa satu dolar barel itu aja, satu dolar per barel itu ya itu sekitar itu berapa? 10 triliun. Berapa triliun? 10 triliun. 10 triliun. Iya. Yang harus disubsidi oleh pemerintah gitu. Nah, yang jadi persoalan kan pemerintah mensubsidi tidak hanya soal pertalite, tapi ada biosolar juga. Iya. Atau Dexlite ya. Nah, ini yang kemudian bisa berpengaruh sebenarnya karena transportasi umum, terus kemudian angkut barang, makanan, logistik dan segala macamnya itu pasti akan berpengaruh gitu. Dengan berpengaruhnya itu otomatis ada kenaikan harga. Kenaikan harga ya otomatis gitu kan akan terjadi inflasi gitu. Nah, yang celakanya adalah masyarakatnya sendiri kenaikan ekonominya tidak sebanding atau sejalan dengan kenaikan inflasi. Artinya kita ada kenaikan tapi mungkin cuma 2 atau 3%. Sementara inflasi bisa sekitar 7% atau 8% gitu. Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi serem gitu. Nah, kalau diperhatikan memang kayak di lebaran ini ya, memang ada penurunan daya beli juga sih. Gitu. Dan ya memang ini kelihatan gitu. Orang saat ini nahan untuk beli sesuatu. belanja dan lebih baik menyimpan uang dulu gitu untuk cadangan in case kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan akibat dari ya imbas dari berbagai macam hal ini termasuk perang gitu. Dan untungnya itu Pak Presiden ya, Pak Prabowo itu sudah dari awal ya sudah menetapkan swasembada pangan. Artinya kalaupun energi ini terganggu gitu kan, tapi swasembada pangan ini maksudnya tercukupi, kita kan nggak perlu impor. Gitu kan, kita bisa mencukupi dalam negeri gitu kan. Artinya nanti energi yang BBM itu yang ada itu hanya untuk menyalurkan distribusi pangan ini gitu. Dan untungnya gitu ya, kita kan sudah swasembada pangan, beras segala macam gitu. Artinya memang strategi Pak Prabowo ini ya cukup inilah lumayan perlu diapresiasi juga ya untuk perlu diapresiasi. Sudah mengantisipasi termasuk ya pengadaan alutsista itu kan kayak kapal Garibaldi terus Rafale dan sebagainya itu kan antisipasi yang sudah jauh sebelumnya disiapkan oleh Pak Prabowo. Gitu. Kemarin juga Mendes juga sempat bilang bahwa ya alhamdulillah sekarang kita sudah swasembada pangan. Artinya yang penting perut rakyat ini terpenuhi. Yang penting itu dulu. Iya. Kalaupun nanti ada BBM terkendala, ya BBM itu akan digunakan untuk distribusi aja. Masyarakat atau WFH atau apa segala macam itu. Jadi pemerintah memang sudah menyiapkan skenario. Iya. Gitu. Oke. Ke depan kita berikan saran untuk pemerintah dalam menghadapi krisis ini ya, krisis dunia ini. Dari Mas Andri dulu mungkin? Iya tadi itu ya, maksudnya plan jangka panjang pemerintah sendiri itu memang sudah harusnya dikomunikasikan segera gitu. Kira-kira seperti apa. Tapi bukan berarti malah menakut-nakuti sebenarnya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa ada atensi dari pemerintah. Ya, apabila terjadi krisis nanti baik itu krisis energi ya kan ataupun yang nanti berpengaruh kemudian pada krisis ekonomi gitu. Apa yang harus dilakukan gitu. Nah, jaring pengaman apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah? Sebenarnya itu. Nah, kita tuh butuh informasi itu. Jaring pengamannya itu seperti apa gitu. Ya kan jangan sampai nanti masyarakat kita yang positif sebenarnya kan kemarin itu angka kemiskinannya turun gitu. Jangan sampai nanti malah nambah lagi nih angka kemiskinannya gitu karena kelas menengah yang justru akhirnya jatuh miskin gitu. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan, dimatangkan mumpung masih ada waktu nih sebenarnya dan disampaikanlah ke masyarakat kira-kira jaring pengaman apa yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau saya sih itu aja sih. Dikomunikasikan dengan bagus. Betul, gitu ya. dikomunikasikan dengan baik. Terus jadi menimbulkan kegaduhan lain. Betul, itu dia. Pak Udin, ada saran Kalau melihat situasi saat ini? Ya pemerintah harus membuat skenario krisis sedang, krisis menengah, atau krisis akut ya. Kalau krisis sedang seperti apa? Misalnya ketika harga minyak ini sekarang 93 per barel. Bagaimana skenario ketika harga ini menembus 150 dan yang paling parah itu prediksinya bisa 200. Sampai tidak hanya 200 tapi 300. Artinya 300 itu ketika mungkin perang darat ya nanti kalau
Amerika benar-benar menyerang, menginvasi ya. menginvasi Iran dengan pasukan darat, itu kan salah satu ancamannya Trump. Itu minyak bisa menembus $300. bisa 300. Artinya, dan yang terdampak dalam aliran minyak itu mayoritas negara-negara Asia. Artinya kan Selat Hormuz itu 80% itu aliran minyak itu menuju Asia. Artinya Indonesia, Cina, Korea Selatan, Jepang itu yang paling terpengaruh nanti. Nah, ketika harga itu menembus skenario terburuk ini kan mencapai 200-300, ya itu pemerintah apa yang dilakukan? Nah, itu kan masih pertanyaan, dan mungkin pemerintah mungkin malah belum berpikir sejauh itu. Kalau saya melihat belum berpikir sejauh itu ya, artinya belum secara real menyatakan ini yang akan dilakukan ketika skenario harga minyak akan naik 150 atau 200 atau 300. Salah satu hal yang terpenting kan di situ, karena minyak ini nanti mempengaruhi semua komoditas ya, karena kan itu transportasi ya, Jelas. vital ya. Itu akan meningkatkan inflasi, menurunkan daya beli. Kalau masyarakat daya beli turun kan bisa chaos juga, yang dirugikan nanti juga pemerintah juga. Nanti kalau ada demo, ya pemerintah yang akan kena dampak juga. Ya mungkin itu apa Antisipasinya itu ya. antisipasi yang jelas dari Cara beberapa skenario, dari skenario krisis ringan, krisis menengah, atau krisis akut ya. Dan itu sejauh ini gimana, Mas Cep, dari yang sudah dipersiapkan pemerintah? Ya, kalau kita lihat memang pemerintah sudah mulai melakukan apa ya, semacam kemandirian pangan ya. Gitu. Salah satunya itu. Terus pemerintah juga sudah, jadi kita tidak lagi bergantung kepada impor dari luar gitu. Dan saran saya juga kepada pemerintah daerah ya, harusnya sudah mulai mempersiapkan kalau sewaktu-waktu ada perubahan dalam kinerja ya, artinya tidak lagi harus ke kantor dan sebagainya gitu. Jadi ketika ada kondisi yang tidak memungkinkan, mereka sudah siap gitu. Jadi tidak menimbulkan chaos di daerah-daerah gitu. Oke. Itu aja sih. Oke. Semua harapannya semoga tidak ada krisis yang lebih gede lagi ya dari sekarang ini posisinya. Dan kita cukupkan dulu Sindoskop pada kali ini. Sampai ketemu lagi di Sindoskop berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.